Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan sekarang kita akan masih melanjutkan untuk modul terakhir dari DPK, itu modul 8, namanya subrutin. Apa itu subrutin? Subrutin intinya itu kita membuat fungsi, memanggil fungsi. Intinya memanggil fungsi dari hmm, apa namanya, kode yang lain. Jadi di sini kita punya dua kode. Kalau biasanya kan cuma satu kan filenya untuk file kode. Sekarang kita punya dua. Yang pertama untuk kode utama, terus yang kedua kode apa namanya, kode fungsi atau namanya di sini subrutin. Subrutin. Oke. Nah, nanti kita punya dua. Nggak usah bingung ya. Biasanya yang subrutin ini pendek biasanya. Biasanya pendek, cuman dikit aja. Ini aku ambil contoh. Hmm. Ini untuk kode utamanya segini. Nah, subroutine cuma segini tok. Kita perbesar. Nah, cuma segini tok. Cuman fungsi aja. Jadi nggak sulit, nggak kayak sama-sama panjang gitu nggak. Oke, kita langsung membahas tentang subroutine ini. Langsung ke apa contoh pertama aja. Biar langsung paham. Dibuat. Nah, ini kita membuat program komputer. Soalnya seperti berikut, dibuat beberapa tangki silinder, jadi beberapa itu lebih dari satu ya, lebih dari satu tulis ya, n itu jumlahnya, atau lebih dari satu, jadi bisa satu, bisa lebih dari satu, oke. Hmm. Dan tangki silinder itu ukuran satu industri kimia dengan dimensi tangki, ya ini dimensinya D sama dengan H. D itu diameter, H itu tinggi tangki. Jadi misal kita buat tangki ya, ini set, nah, set. Nah, ini diameternya gini ya. Diameter itu sama dengan tinggi. Ini H, ini D, itu sama. Oke. Dalam satuan meter, industri membutuhkan tangki spesifikasi terus sebagai berikut. Ya, ini tabel apa namanya? Tangkinya. Jadi kita punya tangki diameter sama apa ya? Tingginya itu satu meter. Di satu meter jumlahnya dua. Dan kita juga punya yang diameter 1,2 jumlahnya 4 dan seterusnya. Oke, cangkih tersebut akan dibuat stainless steel. Nah, harganya ini ada harga berapa per meter persegi. Jadi ini nanti kita mengalihkan apa? Berapa jumlah luas meter persegi di meter persegi atau luasnya nanti dikali dengan harga, ya kan? Itu untuk harga total. Menghitung harga totalnya gini. Bagus terus ini. Oke. Hitung biaya bahan baku untuk membuat tangki-tangki tersebut. Nah, sini biayanya biaya total semua. Oke. Jadi untuk tangki yang ukuran 1 meter nanti berapa harganya, ditambah yang ini tambah ini itu semuanya itu berapa harganya gitu ya. Oke, kita langsung ke kodenya. Kode ini mungkin langsung ke anu aja. Ke notat ini udah aku copy.
Jadi untuk D ini array kan, ini array diameternya. D bisa diganti sama diameter. Ya, kita tulis D aja biar singkat. ID untuk diameternya tadi sesuai tabel 1,2 ini ya, 1,2 sampai 2 ya kan, oke. Ini N tangki, N tangki itu jumlah tangkinya berapa sih tadi, yang ukuran 1 jumlahnya 2, kemudian jumlahnya 4, 3, sesuai dengan ini ya, 2, 4, 3 dan sebagainya sampai terakhir. Dan yang perlu diketahui jumlahnya harus sama, jumlah array sama ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama-sama 6. Oke, dan ini N, N numer. Numer itu apa numer? Numer itu number of element. Hmm, kita tulis di sini, number of element. Elemen, nice, tuh, numer, singkatan. Itu fungsi di GNU Octave. Jadi jumlahnya berapa sih D ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai N jawabannya 6 ya. 6. Kita tulis di sini. 6. 6. Jumlahnya. Kemudian M jumlahnya N tangki berapa? Sama dengan 6. Kan sama harusnya kan? Ini satuannya, ini apa? Harga lah, ini istilahnya harga. Harga satuan. Harga satuan yang tadi per meter per kubik ini. Nah, 1.500.000. Oke, ini harga satuan. Ini kalau ada satu diganti, yang lainnya tidak diganti. Ini harga satuan juga. Harga satuan nasib. Ini 1.500.000 ya. Ini untuk penulisannya udah kayak yang di materi sebelumnya udah dikasih tahu kan. Oke. Nah ini, kemudian sebelum kita menuju ke proses, ini prosesnya ya berarti proses. Ini input. Sebelum menuju ke proses, kita hitung. Kita pastikan dulu untuk jumlah array D sama N tangki sama atau enggak. Kan karena ini kan panjang, siapa tahu kita pas ngisi ngantuk gitu ya. Jadi ini, oh ada yang kurang satu gitu. Nah itu kita tulis di sini, kita pastikan pakai if di materi sebelumnya. Jika nilai jumlah apa N, ini N ini numer ya, yang tadi sudah dijelasin, tidak sama dengan M, jadi beda intinya. Itu nanti kita tulis ini, jumlah data tidak sesuai. Jadi kalau jumlah data tidak sesuai ya kita cek lagi, ini yang kurang apa toh, harusnya sama gitu ya. Ya, ini cuman buat mastiin aja. Terus habis itu kalau misal udah sesuai, kita lanjut ke proses. Nah, di proses ini kita masukin apa ini? Biaya total. Biaya totalnya kita set 0 dulu karena belum ada apa-apa. Dan kita baru masuk ke for loop. For loop untuk yang ini tadi, data ini. Hmm. Nah, ini datanya udah di sini kan. Ini yang diameternya, terus ini jumlah tangki. Ini yang diameter tangki ini, pertama kita hitung dulu luasnya kan. Ya dong, kan udah dikasih tahu. Nah ini, luas dikali harga. Yang pertama kita hitung dulu luasnya. Luas dari tangki silinder. Masih ingat kan pelajaran SD ini. Jadi, apa, yang 2 kali lingkaran, buat yang lingkaran apa? Atas bawah. 2 kali lingkaran ditambah
yang selimut yang panjang itu. Oke. Selimut yang mengelilingi ini. Nah, itu untuk mengkalkulasi luasnya, kita menggunakan fungsi. Nah, fungsinya ini yang kita sebut subrutin. Jadi yang fungsi subrutin itu fungsi kedua apa dari kode kedua. Nah, ini kode pertama kan? Kode pertama yang kayak kita biasa kan cuma satu. Nah, ini ada dua. Kita panggil ini fungsi luas apa kita masukin nilai dari diameter dan jumlah tangkinya. Ini masuknya kemana? Ke sini fungsinya. Set. Nah, ini kita buat apa namanya? File lagi, namanya fungsi luas. Namanya harus sama dengan fungsinya ini. Luas, terus tulisannya gini. Function A sama dengan luas. Nah, ini luas namanya ini. Terus ini nilai yang dimasukkan tadi. Yang dimasukkan ini. Nah, ini B1, BI. I kan untuk putaran pertama I-nya 1 ya. I-nya 1. Jadi ini biaya pertama. I-nya 1. Terus N tangki 1. I1 berapa? B1 berapa? 1 kan. Kemudian N tangki 1, 2. Nah ini dimasukkan dulu ke ini untuk fungsinya dimasukkan ke sini luas. Jadi D-nya itu nilainya berapa tadi? 2 ya. Nilainya 2. Kita tulis di sini 2. D sama dengan 2. Kemudian N tangki D sama dengan 1 meter kan tadi. N tangkinya baru jumlahnya 2. Kan masuk sini set set. Nah ini kita mendefinisikan tinggi silinder. Kan untuk menentukan rumus ini tadi. Rumus silinder kan tingginya berapa sih? Kan sama ya. Sudah dibilang di soal. Tingginya sama dengan diameter. Jadi H untuk tinggi sama dengan B diameter. Nah, dan baris selanjutnya kita hitung luas silinder. Nah, ini rumusnya ya. Rumus yang ini tadi. Rumus ini tadi. Oke. Dua kali yang luas lingkaran atas, lingkaran atas, lingkaran bawah, kemudian selimut. Luasnya gini. Di sini. Oke. Ini luas untuk satu silinder. Sedangkan kita punya lebih dari satu. Jumlahnya N tangki. Nah, jadi nanti dikali. Jadi luas silindernya berapa? Untuk luas silinder yang berdiameter 1, ini luasnya sudah dapat untuk satu silinder dikali untuk satu silinder dikali berapa silinder. Tangkinya kan bentuk silinder. Oke. Dikali berapa? Nah, itu nanti jadi luas total untuk silinder di ukuran tersebut. Kita N function. Nah, ini A. Ini kan A ini harus sama dengan ini ya. Nilai akhirnya A ini. Jadi nilai akhir dari fungsinya kita masukkan ke variabel A. Kemudian ini nilai variabel A. Kita save. Dan nanti setelah A tadi sudah selesai, sudah ketemu nilainya, kita kembalikan ke kode utama set. Nah ini jadi yang aku blok ini itu nilainya A. Oke. Nilai A dikali harga satuan. Ya kan? Kan luas dikali harga. Harga berapa? Yang 1.500.000 itu. Dikali set. Nah, ketemulah biaya dengan luas biaya untuk silinder yang tipe 1. Nah, tipe 1 ini ya. Tipe 1 sudah ketemu. Kemudian ini di display
nggak mengubah nilai, kemudian biaya total itu yang awalnya nol, kita tambah dengan biaya yang ini, baru masuk tadi, yang silinder tipe satu. Ini tipe satu, tipe 2, kemudian ini tipe 3, tipe 4, gitu ya. Ini jadi tambah biaya tipe satu. Nah, ini untuk putaran pertama kayak gini ya. Paham kan? Hmm. Putaran pertama ini, set. Terus kemudian kita muter lagi, karena masih ada 6 kan. Jadi ini sekarang putaran kedua. Jadi biaya kedua sama dengan ini, masukkan lagi data dari diameter kedua, berarti nilainya berapa? 1,2 ya. Nah ini 1,2 dan N tangki 2 yaitu 4 ini terus kita ini udah ketemu, dicari luas di sini, terus nilainya dilempar ke sini, udah ketemu nilainya, terus kita kalikan dengan harga satuan 1.500.000, kemudian kita display ini dua lagi. Kemudian biaya totalnya kita tambah dengan yaitu yang tipe 2. Begitu seterusnya sampai tipe 6. Oke, habis itu ketemulah biaya total semuanya. Kita coba run kodenya ya. Ini kita kembalikan ini I, karena nilai I kan tadi berubah-ubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini oke, udah ketemu lah. Oh, ada salah tulis kan. Yang luas ini. Oh ini ya, ini yang in functionnya itu enggak pakai apa, titik koma. Jadi gini aja, taran. Nah, aja dulu biar rapi. Taran, nah jadi kayak gini ya. Ini diameternya, terus ini biaya, yang ini biayanya. Ini biaya untuk tangki satu, tipe satu, tipe 2, tipe 3, 4, 5, 6, terus totalnya ini. Oke, oke gitu aja untuk contoh soalnya. Dan sekarang kita hmm, beranjak ke penugasan. Nah, ini penugasannya bisa jadi lebih gampang dari ini. Ini tadi agak ribet ya. Yang ini penugasannya lebih apa namanya? Lebih simple. Oke, dihitung kapasitas panas udara 27% oksigen, 73% nitrogen yang merupakan rata-rata kapasitas maksudnya kapasitas panas CP jadikan. Nah, ini rumusnya. Ini kalau misal ada rumus-rumus kayak gini, ini kan juga ada rumusnya kan. Ini rumusnya rumus silinder. Kalau ini rumusnya rumus ini CP ini itu dimasukin ke fungsinya. Jadi ke tadi kan kita fungsi luas ya. Itu nanti kita masukkan ke sini. Tadi yang CP sama dengan ini kita masukkan sini. Intinya yang rumus-rumus dimasukin ke fungsi apa subrutinnya. Oke, ini data ABD T oksigen A BD. Nah, ini datanya ya. Jadi nanti kalian teman-teman apa
nulis untuk A oksigen berapa, terus B oksigen berapa, ya ditulis manual, ini dimasukkan aja. Oke, kemudian yang ini apa? Suhu. Buat algoritma program komputer untuk menghitung kapasitas panas udara. Buat fungsi untuk menghitung kapasitas panas. Panggil fungsi dari dalam program. Nah ini, ada angkanya 30 sampai 130 derajat Celcius. Itu nanti nah, untuk kenaikan suhu 10 derajat Celcius itu nanti masuknya ke array-nya aja, jadi masuk ke for. Terus teman, nanti masuk for ya. For n terus 30 berapa kenaikannya 10 terus 130, nah gitu. Ini kan karena Celcius, hati-hati ini Celcius, sedangkan yang di sini yang di rumus nanti dimasukkan Kelvin. Nah, jadi nanti kita tambahin ke berapa di dalam fungsinya untuk suhu kita tambah 273 gitu ya, 27315 juga boleh gitu. Tampilkan hasil perhitungan dengan bentuk tabel. Nah, oke, tantangan layar buat grafik. Jadi membuat tabel, kemudian membuat grafiknya dengan sumbu X dan Y. Oke, kita langsung ke kodenya. Untuk kode seperti yang sudah dibilang tadi, ini kita ganti dengan CP tadi ya. CP sama dengan bla bla bla. Ini rumusnya dimasukkan ke fungsi ini yang subroutine. Jadi ini namanya apa? Namanya nanti diganti CP, apa cari CP gitu ya. Nanti di apa di modul ada ketentuannya namanya harus pakai apa gitu. Tapi kalau ini di tutorial contoh ya kita ganti aja kayak gini. Yang di set, oh karena ini kita ganti nama, kita gini kan aja ntar. Oke, nah ini terus diganti apa? Cari CP tadi. Rename. Cari CP. Cari CP atau hitung CP? Oke, dia akan cari CP ini ya. Harus sama. Dan ini juga diganti harus sama dengan ininya. Namanya CP. Oke. Ini rumusnya tadi dimasukin aja di sini. Oh ya, ini yang dimasukin apa aja berarti fungsinya. Dari sini kan nanti fungsinya yang dimasukin ini A. Ini kan untuk suhunya itu nanti masuk ke for yang ini tadi loh. Nah, ini kan suhu ya. Jadi bisa juga kita ganti dengan gini. Suhu A. Ini suhu. Fungsi di suhunya ditambah biar Kelvin gitu ya. Oke, ini T. Jadi T-nya nanti berubah-ubah. Jadi yang enggak berubah, yang apa? Yang bukan dari nilai for itu A, B sama D. Kita masukin di ininya. CPA dan D
Ini kita masukkan T untuk nilainya. Nanti T-nya dapat berapa sih dari for gitu ya. Oke, copy ya, copy, copy. Hmm, ya, ini ya. Ini untuk CP-nya. Apa kita nyari di CP1. Nanti untuk penulisannya teman-teman bisa sendiri. Kemudian, oke, ini nggak bisa. Ini yang T tadi. Tadi T, terus berapa tadi? 10, 10, terus 10, terus sampai 130. Dan karena ini Celsius, jadi T yang dimasukkan itu ditambah 273, 15. Nah, ini ya. Jadi setiap T, misal T 30, suhu 30 derajat Celcius, nanti fungsinya dimasukkan ke sini untuk mencari CP-nya tadi. Oke, nah, nanti masuk ke sini, lihat nih, begini ya. Ini masuk ke sini, terus dilempar lagi nilainya ke sini, nah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oh, ini dihapus saja. Hmm. Untuk proses, untuk perhitungan yang lain mungkin teman-teman bisa hitung sendiri. Ini untuk yang nilai oksigen, nitrogennya ini bisa dimasukkan di sini input. Jadi nilai A oksigen, NO2, terus bla bla bla, BO2, bla bla bla, terus yang N2 juga, N2, bla 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 gitu ya. Ini berarti DO2, terus nanti ada lagi, ini apa? D, N2, terus yang D, N2. Nanti nilainya berapa-berapa dimasukin, terus nanti itu masuknya ke sini. Dan ini karena apa ya? CP-nya kan kita cari satu per satu kan. Jadi ini CPO2 dulu. CPO2, terus ini berarti kan hanya yang O2, terus ini BO2, terus ini DO2, terus bawahnya kita tulis lagi yang serupa tapi yang CP apa N2. Sama kayak gini, tapi ini diganti N2 ya. Oke, terus habis itu kita cari CP apa namanya? CP total. CP totalnya itu dari mana kita nyari? Ketemunya dari sini. 27% oksigen dan 73% nitrogen. Jadi tinggal dikali aja. 27 persentase dari yang kita tulis kasih sini aja. Presentasi apa namanya? O2 dengan berapa? Tadi 27 ya. Terus giliran yang kedua berapa? Terus nantinya. Terus coba total ketik presentasi O2 dikali
CP-U2, CP yang U2 ditambah yang presentasi U2 dikali, nah jadi CP-N2 gitu ya. Ya segitu, nanti kita ketemu nilainya. Ya udah gitu, kurang lebih gitu. Nanti kalau misal ada yang lain-lain bisa dimodif sendiri, apalagi yang buat grafik. Nanti buat grafik, buat grafik. Sebelumnya buat array dulu, jangan lupa array dengan x array terus nanti y-nya berapa. Oke. Nanti nilai x-nya dari t ya, dari t, karena ini nilai x-nya itu yang biasanya yang dari for ini ya. Terus kalau ini tuh dari hasilnya berapa, yang CP total berarti. CP totalnya berapa? CP total. Udah, nanti tinggal dibuat grafiknya plot, terus dan sebagainya. Oke, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gini. Kodenya mungkin nggak persis kayak gini, tapi secara umum kayak gini. Ini inputnya, terus prosesnya kayak gini, terus outputnya ada yang dalam bentuk grafik, nanti buat bentuk tabel juga, nanti bisa dibuat sendiri. Oke, sekian apa namanya, materi, ya Allah, dan untuk dari modul 8 subroutine. Ini modul yang paling apa, paling keren lah, next level dari DPK. Jadi kalau misal bisa mengerjakan ini, selamat buat teman-teman, dan semoga bisa gampang lah ngerjainnya. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.